Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda saat ini sedang berada. Berjumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam program audio yang saya share di dunia maya. Sebuah lagu mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dari Pet Shop Boys dengan judul Go West. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, kira-kira temanya apa ya? Atau bagian kedua dari tema yang kemarin ya, yang ilmu vibrasi, ilmu kesaktian, dan ilmu fisika modern. Baik teman, dengan sangat menyesal bagi Anda yang sedang menunggu bagian kedua dari tema yang kemarin, Anda harus sabar menunggu, karena yang akan kita bahas adalah bukan dari kelanjutan dari tema yang kemarin. Ini adalah tema yang sempat tersisip oleh tema-tema yang lainnya, tertunda. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menjadi praktisi vibrasi. Itu adalah tema kita. Tema yang kelanjutan bagian kedua dari yang vibrasi, ilmu kesaktian, dan ilmu fisika modern kita akan lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya ya, di next rekaman. Nah, hubungannya apa ya kira-kira kok antara lagu Pet Shop Boys tadi ya, yang Go West, dengan menjadi praktisi vibrasi? Kok kayaknya nggak ada hubungannya ya? Atau syairnya kali? Teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya sama dengan tema hari kemarin ya, 2 hari lalu, bahwa saya mengambil lagu ini bukan berdasarkan relevansinya dengan lirik. Hari ini saya mengangkat lagunya Go West ya, lagunya Pet Shop Boys sebagai pembuka adalah karena historinya ya. Jadi saya awal-awal terperosok ke dalam dunia yang sangat antusias, terperosok kemudian dalam dunia di mana saya mengalami penderitaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, dan akhirnya saya menemukan satu hal yang baru yang akhirnya membentuk saya pada hari ini. Nah, adalah lagu ini. Jadi lagu ini mencakup kenangan 3 hal itu. Nah, teman-teman, kenapa kok tadi saya sebutkan tentang penderitaan ya? Saya seperti sudah pernah sampaikan dalam rekaman sebelumnya bahwa kalau Anda ingin menyelami inner peace ya, caranya cuma 2, yaitu Anda rajin bermeditasi bertahun-tahun ya. Bukan hanya sekedar meditasi, tapi meditasi yang benar-benar dalam. Bertahun-tahun Anda akan menyelami yang namanya kedamaian di dalam diri. Dan seperti Anda kalau mudah-mudahan masih ingat bahwa kedamaian di dalam diri adalah level vibrasi power nomor 2 sebelum yang paling atas gitu. Nah, tapi masalahnya nggak mudah ya bermeditasi bertahun-tahun ya, apalagi mungkin Anda yang saat ini bekerja ya. Kalau Anda memang sudah mau meninggalkan pekerjaan Anda bermeditasi di gunung atau gimana gitu, Anda lalu setelah menemukan satu inner peace setelah bertahun-tahun di sana, lalu Anda turun gunung, kalau memungkinkan, tapi nyatanya kan tidak semudah itu ya. Kita juga harus mencukupi kebutuhan kita di dunia. Nah, lalu ada jalan lain nggak? Ada, yaitu Anda mengalami penderitaan. Tapi bukan hanya masalah penderitaannya, tetapi Anda mengalami penderitaan yang mungkin bagi Anda itu suatu penderitaan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan bentuknya bukan untuk diperbandingkan ya. Ada yang mungkin putus cinta, ada yang mungkin mengalami kebangkrutan. Apapun fenomena yang mungkin bagi Anda itu suatu shocking yang besar dalam hidup. Nah, ketika Anda bisa menyelami inti pembelajaran dari situ, itu setara dengan meditasi bertahun-tahun. Nah, dan dalam momen itulah sebenarnya seseorang telah mengenali vibrasi power di dalam dirinya, bahkan mengenali rahasia-rahasia hidup. Jadi kalau misalkan Anda selama ini melihat kenapa ya orang yang berhasil kok rata-rata pernah menderita dulu ya. Kalau Anda dengerin kisah sukses gitu kan, nggak semua kan orang rata-rata, kecuali kalau dia mungkin, dan saya yakin semuanya walaupun kecil gitu ada lika-liku dan
ada penderitaan sebelumnya. Ya, yang Anda tiru sebenarnya bukan penderitaannya, tapi bagaimana cara orang itu belajar dari penderitaannya. Nah, inilah yang akan mendidik Anda menjadi inner peace, mengalami inner peace, kemudian menjadi praktisi vibrasi sejati. Nah, saya pribadi justru saya banyak belajar dari penderitaan hidup saya itu. Jadi saya mengalami satu penderitaan. Ingat, bukan saya penderitaan saya paling paling hebat di dunia, ya enggak. Jadi waktu itu ibaratnya pengalaman pahit yang paling shocking bagi saya adalah ya dari tahun 2002 sampai 2005. Itu pengalaman yang luar biasa berat bagi saya. Nah, saya jalani dan di situ ya nggak mudah bagi saya, nggak mudah sampai kemudian akhirnya saya baru memahami bahwa apa yang saya jalani itu banyak rahasia di situ. Nah, saya mengamati ada 3 tahapan ya dalam proses dari 2002 sampai 2006 ya, 2005, 2006. Ada beberapa proses sehingga dari yang mulai ya waktu itu saya banyak mudah sekali galau, saya banyak utang untuk ukuran saya saat itu, tiba-tiba switch ya. Mungkin cukup lama ya bagi Anda ya, dari tahun 2002 sampai 2006 itu berarti berapa tahun? 4 tahun ya. Nah, mudah-mudahan Anda dengan mendengarkan ini bisa memangkas lebih cepat. Karena dari beberapa rekan saya bisa juga memangkas lebih cepat. Nah, yang saya amati adalah dari pengalaman hidup saya. Kalau kita ingin bisa menyelami satu rahasia dalam hidup terkait bagaimana menjadi praktisi vibrasi, ada 3 hal yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah sadari bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Saya ulangi, tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, dulu saya menyangka bahwa kebetulan itu benar-benar ada. Kebetulan itu benar-benar ada. Sehingga apa? Saya merasa sebagai korban dalam rencana kehidupan. Jadi bahkan saya merasa jadi korban dari rencana Tuhan. Nah, setelah saya menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan, saya merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Misalkan gini, Anda mengalami kebangkrutan berulang-ulang, Anda mengalami satu keapesan berulang-ulang ya. Kita nggak usah bahas yang positif. Kalau yang positif sih jelas ya. Misalkan Anda mengalami luck berulang-ulang, Anda dapat hadiah berulang-ulang, Anda untung berulang-ulang ketika berbisnis. Itu kadang nggak begitu jadi topik yang ini ya, yang menarik untuk kita bahas, karena itu udah jelas kan, udah jelas tidak ada hal yang perlu kita rubah di situ. Nah, tapi kalau misalkan Anda mengalami penderitaan yang berulang-ulang ini kadang kita sampai mengatakan ya saya harus bisa menerima kenyataan. Kata kenyataan itu sendiri sudah jadi nggak bagus ya. Ini sudah takdir ya. Kata takdir itu jadi sepertinya ditempelkan kepada hal-hal di mana kita itu lagi posisi paling nggak enak. Nah, saya baru menyadari bahwa ternyata setelah saya menjalani proses tersebut, tidak ada yang kebetulan ya dalam hidup. Termasuk kenapa kita itu mengalami kebangkrutan berulang-ulang, kita mengalami untung berulang-ulang dan sebagainya dalam hidup, tidak ada yang kebetulan. Saya ikut terlibat di situ. Ini penting karena Anda tidak akan pernah menjadi seorang praktisi vibrasi kalau misalkan Anda tidak menyadari ini. Yang pertama ini, poin pertama. Nah, cuman ada satu garis bawah ya. Sebenarnya Anda mau tahu soal vibrasi, mau belajar atau enggak soal vibrasi, mau meyakini atau enggak soal vibrasi, Anda tetap memancarkan vibrasi. Nah, yang saya maksud menjadi praktisi adalah Anda benar-benar bisa memanfaatkan, Anda sebagai makhluk yang memancarkan getaran ini, Anda bisa benar-benar memanfaatkan untuk bisa mengubah hidup diri sendiri dan mengubah lingkungan. Nah, ini yang saya sebut sebagai menjadi praktisi vibrasi. Kalau semua masih disadari sebagai kebetulan, akhirnya apa? Ya, tidak berdaya. Tidak berdaya. Nah, kalau misalkan Anda melihat sulap contohnya ya, Anda mengatakan itu karena Anda tidak tahu prosesnya, itu Anda sebut sebagai sihir, magic, dan sebagainya ya. Padahal kalau Anda mengerti triknya, ya sebenarnya masuk akal. Nah, ini sama yang saya maksud dalam tahapan kali ini adalah sadari bahwa tidak ada yang kebetulan.
Apapun itu tidak ada yang kebetulan. Nah, kadang cuman masalahnya banyak orang yang baru menyadari ini setelah sekian tahun berjalan, kemudian iya, saya baru sadar kenapa dulu begini. Nah, orang mengatakan saya paham hikmahnya itu setelah bisa melihat nggak ada yang kebetulan itu. Nah, kalau misalkan Anda dengan lebih dini di awal menyadari tidak ada yang kebetulan, maka itu akan lebih cepat prosesnya. Ini satu poin yang pertama ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, lalu kalau tidak ada kebetulan, terus apa gitu kan? Nah, yang kedua ini adalah satu hal yang sangat penting ya, yang sangat penting setelah Anda menyadari bahwa semua tidak ada yang kebetulan. Yang kedua ini adalah mengamati bagaimana polanya. Saya ulangi, mengamati bagaimana polanya. Yang tadinya Anda mungkin menjalani hidup tidak begitu dengan penuh kesadaran, tidak dengan awareness, Anda menganggap kejadian-kejadian itu hanya berlalu. Pengalaman hidup Anda anggap sebagai ingatan semata. Mulai saat ini coba Anda lihat polanya. Nah, yang saya maksud lihat polanya adalah sadari bahwa yang Anda sebut sebagai kebetulan itu terkait dengan bagaimana perasaan Anda, feeling Anda. Coba Anda jajarkan berbagai keberuntungan dalam hidup Anda akan melihat bahwa feelingnya itu aja. Feeling yang Anda sering akses sebelum itu terjadi, mesti nggak jauh-jauh, mesti itu aja. Kalau Anda rezekinya lagi banyak, ya itu aja feelingnya. Nah, kemudian kebalikannya, kalau Anda lagi seret rezekinya, hidup Anda lagi nggak bagus, Anda sering sakit contohnya, mesti Anda amati, Anda akan lebih sering mengakses feeling yang itu aja. Kalau Anda bisa melihat ada keterhubungan antara feeling dengan realita, maka Anda sudah bisa memetakan polanya. Kalau Anda masih menganggap bahwa tidak ada hubungannya antara feeling Anda dengan realitas yang terjadi dalam hidup Anda belum bisa jadi praktisi vibrasi. Nah, Anda kenali feeling seperti apa yang memberhasilkan Anda, yang memberuntungkan Anda, dan mana feeling-feeling yang menggagalkan hidup Anda. Ini sederhana sekali. Jadi kalau di dalam vibrasi soal feeling ini. Nah, lalu setelah menyadari soal pola ini, maka seorang praktisi vibrasi tidak lagi terkotak kepada masalah metode, teman-teman. Jadi kadang ada yang masih berkutat, Pak, ini apakah metode yang saya lakukan ini nggak bekerja ya, kok hasilnya tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Misalkan Anda ikut sebuah acara pelatihan atau apapun itu ya, atau Anda membaca sebuah buku. Bagi seorang praktisi vibrasi bukan lagi itu topiknya. Kalau misalkan Anda masih membahas soal metodenya, Anda belum menjadi praktisi vibrasi. Praktisi vibrasi itu soal rasa di balik metode. Contoh gini ya, misalkan Anda punya ini teman yang dia bisnis misalnya bisnis jualan bakso di kotanya dia, dan berhasil sekali gitu loh, sangat berhasil, sukses luar biasa, punya cabang di mana-mana. Nah, Anda ingin meniru keberhasilan dia, mungkin membuat usaha yang sama contohnya. Atau bahkan mungkin membeli franchise dari dia. Nah, kebanyakan yang dilakukan yang ditiru, kebanyakan masih ke teknis. Misalkan kalau Anda masih menanyakan baksonya cara buatnya gimana, kemudian bagaimana menentukan lokasi, kemudian bagaimana pemasarannya, rekrutmen karyawan, manajemen, sistem pelayanan, dan sebagainya, itu Anda tiru, tapi saya jamin tidak selalu hasilnya sama. Pertanyaannya kenapa ya? Kenapa sistemnya sudah diduplikasi sama, hasilnya nggak sama? Seperti saya dulu menjalankan sebuah bisnis yang melibatkan ribuan orang, sistem yang diduplikasikan sama. Kenapa kok hasilnya nggak sama? Padahal mereka melakukan sama. Kenapa? Karena ada satu variabel lagi yang lupa dilipatkan ini. Karena waktu itu saya belum jadi praktisi vibrasi ibaratnya dalam konteks terkait yang kita bahas kali ini. Apa yang belum masuk ke situ variabelnya apa? Seharusnya saya juga menanyakan kepada teman saya yang bisnis baksonya itu bagus berkembangnya, apa feeling yang sering dia akses waktu omsetnya bagus, waktu dia banyak pembeli, waktu dia banyak cabang, dan sebagainya. Apa feelingnya? Nah, ini kita sedang bicara soal vibrasi. Bagaimana rasanya dibalik apa yang dia lakukan. Jadi seperti ini, untuk analoginya sederhana ya. Kalau misalkan saya gantung
sebuah batu ya, batu saya gantung dengan seutas tali di, katakanlah di mana ya, di pohon ya. Jadi menggantung di depan saya sekitar mungkin 1 meter atau setengah meter dari tanah, batu itu tersebut menggantung. Nah kemudian saya mengambil gunting teman-teman, saya ambil gunting, kemudian saya gunting, cek ya, saya gunting. Kira-kira yang terjadi apa? Oke betul, batunya pasti jatuh kan, pluk gitu ya, jatuhnya jatuh. Pertanyaan saya adalah, batu tersebut jatuh kenapa? Saya yakin Anda akan menjawab penyebab batunya jatuh adalah karena digunting talinya, betul kan? Iya. Salah? Enggak, betul. Cuman pertanyaan saya, kalau seandainya tidak ada gaya gravitasi, mungkinkah ketika digunting batunya jatuh ke bawah? Enggak toh? Gaya gravitasi ikut berperan di situ enggak? Berperan sekali. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam simulasi batu, gunting tadi dan tali, aktivitas menggunting ini adalah sesuatu yang nampak bagi kita. Yang kita sering mengatakan inilah penyebabnya. Sebagaimana kita lihat orang itu kok melakukan ini, melakukan itu yang nampak bagi kita. Nah, ketika kita melakukan hal yang sama, kenapa kok tidak terjadi sama? Karena tidak ada variabel yang tidak kelihatan tadi. Dalam hal ini adalah gravitasi. Kalau Anda melakukan menggunting batu itu di tempat lain yang tidak ada gravitasinya, pasti batunya nggak jatuh ke bawah. Jadi dalam fenomena tadi yang saya contohkan batu, tali, dan gunting, ada fenomena yang kelihatan, ada variabel yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Sama dalam hidup. Kalau Anda masih berpikir bahwa hanya melulu action di balik pencapaian sebuah hasil, Anda belum menjadi praktisi vibrasi. Anda harus lihat juga rasa di balik tindakan itu. Anda harus mengerti variabel yang tidak kelihatan itu. Polanya seperti apa? Ini dia loh, petakan polanya kalau Anda mau meniru. Meniru rasanya akan meniru hasilnya. Apalagi kalau misalkan Anda meniru juga tindakannya. Ini dia, ya. Bisa ditangkap ya teman-teman ya. Jadi Anda tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan begini lah ya. Contohnya misalkan banyak yang nanya ke saya, Pak, saya sudah bikin buku impian gitu loh. Saya udah bikin buku impian, saya tempelkan hal-hal yang saya inginkan dalam hidup, ya saya visualisasi, saya tuliskan target, saya tuliskan kapan tercapainya dan sebagainya. Tapi kok nggak ngefek ya Pak ya? Ngaku, ada nggak yang begitu? Dan Anda mengatakan metode itu tidak tepat buat Anda. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Anda kalau baca buku-buku banyak kok yang berhasil menggunakan metode itu. Banyak, ada yang menuliskan, menempelkan impian cara seperti itu, berhasil. Nah, tapi memang banyak juga yang nggak berhasil. Sebagaimana dulu yang saya alami, saya termasuk orang yang, kok saya pakai itu, saya tempel di screensaver, saya tempel di tembok, saya lihat, terus enggak jadi realita. Kenapa? Karena saya hanya melihat bahwa batu tersebut talinya digunting, tidak melihat aspek variabel gravitasi. Ya, maksudnya apa? Kita meniru bagaimana cara orang membuat dream book ya, buku impian dan sebagainya, contohnya membuat target dan sebagainya, tetapi tidak menilik, tidak menelaah bagaimana perasaan dia saat melakukan itu. Gini loh, kalau misalkan Anda cermati ya, orang-orang yang dengan metode tadi, contohnya buku impian tadi, itu bisa ngefek buat dia. Karena saat dia melihat buku tersebut, saat dia menempelkan foto-foto tersebut, dia perasaannya berada di mana? Berada di vibrasi power. Anda ingat-ingat lagi ya, vibrasi power apa aja ya. Dia yakin bahwa itu tercapai dan sebagainya. Sementara saya nih ya, contohnya saya kalau lihat foto-foto, saya lihat target, saya lihat buku impian saya, justru langsung di hati deg, malah ke force. Saya malah ngomong begini, kok lama ya, bisa tercapai enggak ya? Atau mungkin jadi kepengen banget cepet lah. Nah, ini loh yang membedakan. Nah, sebagai praktisi vibrasi, Anda harus cermat soal hal ini. Ini bukan masalah metode. Ini masalah rasa di balik metode. Makanya kalau Anda mau metode penyembuhan apapun ya, sebenarnya itu terkait dengan diaksesnya sebuah perasaan yang menyebabkan seseorang sembuh. Nah, jalan untuk membuat perasaan itu jadi terakses, itu jalannya yang beda-beda, itu bisa dengan metode, dan itu cocok-cocokan. Jadi kalau misalkan tadi dalam contoh buku impian nggak ngefek buat Anda, ya berarti pilihannya gimana? Misalkan
Kalau sebagai praktisi vibrasi, ya Anda berdamai dengan apa yang Anda tempel-tempelkan itu, ya Anda berdamai, atau Anda nggak usah bikin sekalian. Anda cuma lihat sekilas, Anda buang, sama kayak saya sekarang. Punya target tertentu, ya saya lihat sekilas, setelah itu nggak saya lihat lagi. Kenapa? Karena semakin sering saya lihat, saya malah sering berada di vibrasi force. Terus ngapain gitu? Tapi ingat, bukan salah metodenya. Dalam vibrasi kita tidak menyalahkan masalah metode. Oke, nangkap ya? Nah, tentang pemetaan pola-pola vibrasi tadi, panduannya tadi, ya Anda melihat polanya, Anda berada di force atau di power, itu panduan untuk praktisi vibrasi. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa juga banyak yang sudah belajar tentang masalah force power vibrasi ini, sudah memulai memetakan dan mengamati polanya, kenapa juga tidak berhasil atau malah kehilangan kesaktiannya, dalam tanda kutip. Gini loh. Saya punya beberapa teman yang dia dulu sangat beruntungan ya, lucky man. Tetapi ketika setelah dia baca buku model-model yang seperti ini, kayak buku apa ya, The Secret contohnya, buku The Secret ya tentang Law of Attraction, bagaimana menghadirkan keberuntungan dalam hidup. Setelah dia baca itu malah tidak lebih beruntung dari biasanya. Tahu nggak kenapa? Kira-kira kenapa? Karena memang tahapan terakhir, tadi saya bilang ya, tahap pertama menjadi praktisi vibrasi adalah Anda harus menyadari bahwa semua tidak ada yang kebetulan. Ya. Sesuatu yang Anda anggap kebetulan adalah Anda karena tidak tahu saja apa yang menjadi penyebab. Nah, setelah Anda menyadari bahwa semua tidak ada yang kebetulan, ya, maka yang kedua adalah Anda harus mengamati polanya, mulai mencermati polanya, sehingga bisa memilih mana pola-pola yang mau diulang dan yang tidak. Yang saya maksud adalah pola feeling terkait dengan realita. Nah, kalau Anda masih kejebak di nomor 2 ini juga akan tersendat. Akan tersendat. Apa yang menjadi tahapan terakhir dari yang selanjutnya? Lupakan. Tahapan yang ketiga adalah lupakan pola-pola yang Anda sudah cermatin tadi. Maksudnya gimana? Gini loh. Jadi ketika Anda sudah mengamati pola, mencermati pola, itu malah bisa mengungkung Anda dan Anda melekat lagi kepada hal itu. Contohnya Anda sudah mengamati bahwa kalau saya ikhlas itu akan bakal jadi begini, saya pasrah itu jadi begini. Tetapi ketika dari awal, saya ikhlas, nanti biar begini, saya pasrah, biar gini. Ini jadi kemelekatan baru, malah sebenarnya Anda sebenarnya malah ke force ya. Ingin banget tapi di casing dengan pasrah, di casing dengan vibrasi power seakan-akan, padahal Anda force. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa banyak orang yang mungkin nggak pernah belajar soal vibrasi, ya, nggak ngerti soal vibrasi polos ya, dia dalam menjalani hidup, nggak pernah ikut pelatihan tentang vibrasi, tapi hidupnya luar biasa berhasil dalam banyak aspek, sukses, bahagia, sejahtera, sugih. Banyak kan Anda menemukan fenomena begitu kok. Dan mungkin saya sendiri yang menyampaikan tentang vibrasi ini belum tentu lebih berhasil dibandingkan orang-orang yang sama sekali nggak ngerti kan. Iya kan? Banyak kok ada orang-orang di kampung di tempat tinggal saya ini yang nggak ngerti dengan vibrasi tapi hidupnya sehat, sejahtera, bahagia, sukses, sugih, ya. Nggak ngerti soal vibrasi. Kenapa? Dia sudah berada di tahap yang ketiga tadi. Dia alami melupakan itu. Jadi kayak Anda nyetir mobil ya, tahapan pertama sadari bahwa mobil ini tidak ada yang kebetulan ya. Mobil bisa berjalan ke depan, itu karena digas, jalan mundur, karena digas juga. Lalu penyebabnya apa? Giginya maju apa mundur, giginya berapa, cepat atau lambatnya itu karena giginya berapa. Nah, kan tidak ada yang kebetulan. Yang kedua, Anda mulai ngamatin pola-polanya yang di mobil. Nah, yang ketiga, kalau Anda ingin nyetir mobil dengan lebih smooth, lebih halus, caranya gimana? Anda harus melupakan aspek teknis yang Anda cermatin itu. Makanya Anda amati ketika Anda sudah mahir naik nyetir mobil ya, Anda sudah tidak lagi menghafalkan atau mengingat-ingat ini satu, ini gigi dua, ini rem, ini kopling. Semuanya sudah alami. Nah, yang saya maksud sebagai lupakan tuh di sini. Inilah praktisi vibrasi yang sesungguhnya, yang sejati. Jadi teman-teman memang dilema ya. Kalau kita tidak mengetahui rahasia, ini menyulitkan hidup kita. Tapi saat kita tahu, lalu kita tidak berhasil melupakan, juga meribetkan hidup kita. Contoh saya punya beberapa kasus teman-teman saya yang dia dulunya kebal ya, sejak kecil bawaan kebal. Kalau saya sebutkan nama-nama mereka, mungkin yang di dunia pemberdayaan diri tahu ya.
sering kontak sama saya, SMS-an dulu ya. Nah, beliau kebal, kemudian belajar tentang bagaimana pikiran bawah sadar itu bekerja. Jadi ikut pelatihan yang membongkar tentang bawah sadar ya. Nah, setelah ikut pelatihan tersebut di mana struktur terjadinya keajaiban dibahas, setelah itu dia melakukan aksi kebal tadi, kebal bacok, kebal iris, macam-macam, itu malah tembus. Ya, akhirnya masuk rumah sakit ya. Kenapa? Jadi setelah dia sebenarnya sudah ahli di situ, malah distrukturkan lagi sehingga pementah lagi masuk ke wilayah logika. Jadi teman-teman, ketika Anda masih menjadi praktisi mengamati soal vibrasi ini masih di wilayah pengetahuan, di logika, akhirnya kakek mikir gitu loh. Ini malah akan menghambat terjadinya proses yang alami itu. Lupakan strukturnya, Anda jalani saja alami, itu malah nanti akan sempurna hasilnya. Lupakan. Itu dia. Nah, saya jadi paham ada satu kalimat dari Zen yang dulu saya tidak paham, itu sebenarnya maksudnya apa. Jadi, saya bacakan ya kalimatnya itu begini. Waktu itu saya belum begitu nggak. Kalimat dari Zen ya, aliran Zen waktu itu bilang gini. Tahap pertama dia bilang awalnya gunung adalah gunung, sungai adalah sungai. Ya, itu tahap pertama. Yang kedua, setelahnya kau sadari bahwa gunung sebenarnya bukanlah gunung dan sungai bukanlah sungai, gitu loh. Nah, setelah itu yang tahap terakhir, namun puncak pencerahan adalah ketika kau kembali menyadari bahwa gunung adalah gunung dan sungai adalah sungai. Saya dulu nggak paham nih, saya dapat kalimat ini udah lama banget. Saya baru sadar ternyata seperti ini. Jadi awalnya gunung adalah gunung, sungai adalah sungai. Kita melihat kehidupan apa adanya ya. Kita anggap ya tadi misalkan kebetulan itu sebenarnya ya kebetulan, benar-benar murni kebetulan. Nah, kemudian Anda belajar ini nih, mulai memetakan polanya, memetakan feeling Anda, vibrasi. Anda mulai menyadari bahwa gunung sebenarnya bukan gunung, sungai bukan sungai. Kebetulan itu sebenarnya bukan kebetulan, Anda sadar di situ. Tapi itu belum selesai tahapannya. Yang terakhir adalah puncak pencerahannya adalah ketika kau kembali menyadari bahwa gunung adalah gunung, sungai adalah sungai. Poloslah lagi gitu loh. Jadi misalkan Anda ikut pelatihan saya ya, setelah ikut kelas ya, lupakan apa yang Anda pelajari di kelas. Maka sempurnalah prosesnya. Inilah tahapan menjadi praktisi vibrasi, teman-teman. Ya. Dan banyak orang luput dia yang ketiga. Inilah sebabnya banyak orang yang ikut pelatihan ini itu habis banyak, tapi hidupnya nggak berubah-ubah. Kenapa? Tahu nggak? Karena masih berada di tahapan logik semua, baru di tahapan 2, hanya mengerti pola-pola. Perubahan hidupnya sesungguhnya dimulai saat itu sudah masuk ke area non-logik. Dia bahkan tidak melekat dengan apa yang dia pelajari dan dia kembali alami dengan casing yang berbeda. Ini loh. Ya, yang ketiga ini, kembalilah alami. Dan satu lagi teman-teman yang bisa mengajarkan 3 hal itu adalah siapa? Kehidupan Anda sendiri, your life. Jadi Anda akan menjadi praktisi vibrasi sejati adalah ketika Anda mempraktekkan apa yang Anda tahu tadi dalam kehidupan Anda. Jadi Anda mau ikut pelatihan berkali-kali tentang vibrasi, misalnya ikut kelas saya berulang-ulang, tetap kehidupan Anda yang akan membuktikan itu. Makanya kenapa kelas privat vibrasi ikut sekali saya gratiskan selamanya. Intinya itu aja kok. Ngapain saya mereka suruh bayar lagi? Sekali aja udah. Mau ikut 10 kali, 100 kali misalkan ngulang sampai seumur hidup. Intinya itu saja. Karena pas kelas sesungguhnya adalah mempraktekkan apa yang di kelas ke dalam kehidupan nyata. Sehingga apa? Mengendap tadi. Mulai lupa dengan strukturnya dan menjadi kebiasaan yang bawah sadar. Maka keajaibannya akan berulang. Nangkap? Sampai sini teman-teman? Oke, baik. Teman-teman, bagi Anda yang masih tertarik untuk mengkaji hal yang kita bahas hari ini lebih jauh, Anda bisa mampir ke website saya ikhlaspasrah.com ya. Website saya ikhlaspasrah.com, atau Anda bisa berteman dengan saya atau follow Facebook saya Arif RH ya. Saya ulangi, Facebook saya Arif RH. Kita bisa chatting, sharing
via mungkin inbox atau di wall ya. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati Anda. Ketemu lagi di rekaman yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.